Muslim bagaimana bisa menanggapi tadi arahan-arahan dari akademisi tadi? Saya nyatakan selaku akademisi, tentunya yang dua hal yang saya harus garis bawahi atau dua hal yang saya harus stabilo. Pertama, kesiapannya adalah sumber daya manusia itu. Lalu kedua adalah infrastruktur. Nah, kalau kita mau merubah wajah banggai kepulauan ini, saya rasa atau kita merevolusi atau merevitalisasi daerah kita, dua hal tadi yang perlu dan utama adalah satu, SDM dan tadi saya catat, dan infrastruktur. Bagaimana kira-kira Pak Muslim Abdul Muin bisa menanggapi hal itu? Silakan Pak. Ya, bisa didengar? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang peserta webinar malam ini, luar biasa. Setidaknya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi keilmuan terkait dengan perkembangan kondisi nasional yang bisa diterapkan dalam progres perkembangan daerah kita masing-masing. Dan kali ini terkait dengan revolusi industri, ya. Dan yang kita sajikan malam ini bukan cuma seputar ada yang di dalam Zoom, tetapi ini publik melihat seperti apa hasil dari diskusi-diskusi kita. Tentunya yang pertama, ya, sebelum masuk dari pertanyaannya Pak Yamin, ya, kalau dikasih waktu, saya ingin menarik agar publik paham terkait dengan seperti apa revolusi industri itu bergerak dari masa lalu sampai dengan masa sekarang, dan bagaimana prospeknya dengan masa depan. Nah, tentunya revolusi industri ini tidak langsung berada pada 5.0. Dia tentunya dia berada pada 1.0, di mana masa itu 1.0 dengan dikembangkannya mesin uap, kalau tidak salah, ya, dalam berbagai macam literatur yang beberapa kali saya baca, dikembangkannya mesin uap, kalau tidak salah, oleh James Watt, pelajaran masa lalu. Tentunya itu ditandai dengan era revolusi industri, di mana proses-proses kerja yang selama ini dilakukan oleh manusia ataupun hewan dalam membantu proses kerja itu tergantikan dengan mesin, sehingga tentunya dari sisi produktivitas dan lain-lainnya semua tentunya akan meningkat. Nah, itu di saat revolusi 1.0, 2.0 dengan ditemukannya listrik, ya, di mana listrik mampu menggerakkan mesin-mesin dalam hal konvensional dalam proses produksi. Di situ kemudian terjadi revolusi industri 2.0. Menuju revolusi 3.0, disitulah ditemukannya komputer basis data, ya, komputer, di mana pekerjaan manusia itu kemudian tergantikan dalam artian terbantu, ya, bukan menggantikan secara penuh kedudukan manusia dalam persoalan penata. Tetapi kemudian dari revolusi 3.0 ini yang kemudian memicu terjadinya revolusi 4.0 yang nantinya akan ada posisi kita memasuki ini sebenarnya society 5.0. Nah, itu sebentar. Ya. Nah, kemudian terkait dengan proses mana kita berada pada 5.0, revolusi industri 5.0, yang perlu dipahami oleh publik ketika kita bicara tentang industri, bukan berarti kemudian menghadap kepada pabrik, bukan seperti itu. Itu hanya sebuah istilah yang kemudian memaknai sebuah pergerakan besar di mana hasil-hasil dari sebuah proses industri itu bisa lebih cepat, lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Nah, pada tentangan 5.0 ini, ya, revolusi industri 4.0, di sini saya lihat beberapa teman-teman yang berada pada wilayah pertanian, seperti Pak Supardi ini kan petani milenial, ya. Secara praktik ke dalam dari berbagai macam persoalan di daerah, baik dari sisi peternakan, perkebunan, perkantoran dan lain-lain. Saya ambil contoh terkait dengan pertanian, misalkan di sini ada Pak Supardi, saya lihat, ya.
bagaimana revolusi industri ini melalui dengan digitalisasi menggerakkan. Jadi manusia hari ini tidak berada pada posisi sebagai pemeran utama. Tidak. Yang menjadi pemeran utama itu adalah digitalisasi, bagaimana sebuah peralatan itu digerakkan oleh sebuah jaringan. Karena di sini kita berbicara tentang teknologi. Nah, saya ketika tadi dibilang ada Stimik Handayani, saya juga alumni Stimik Handayani, kayaknya saya tidak tahu angkatan berapa Pak Yanto ini. Tapi saya bangga ada Stimik Handayani juga di sini. Oh, bukan di Stimik Handayani Pak. Oh iya. Itu Insinyur Yomi Pak. Oke. Kemudian terkait dengan bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah nasional memanfaatkan kelebihan dari revolusi industri 5.0 ini untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang saya maksudkan di sini terjadi percepatan produksi. Misalkan kalau kita berbicara pertanian, ya kan ada Pak Supardi petani milenial di dalam kegiatan kita ini. Bagaimana kemudian proses penjualan. Nah, ini kan sering terjadi. Saya pikir kita adalah pelaku dari 5.0 di mana kita hanya membutuhkan sebuah gadget untuk melakukan proses pembelian. Nah, proses pembelian ini lantas kemudian itu diperantarai oleh revolusi industri 4.0 melalui perkembangan jaringan digitalisasi. Nah, kemudian ke depan ini sudah dikembangkan di Jepang terkait dengan Society 5.0, di mana 5.0 ini lebih mengedepankan, lebih mendorong sumber daya manusia dalam hal bisa menyemai proses yang dilakukan oleh teknologi. 4.0 ini oleh teknologi yang kemudian dapat membantu kita. Misalkan dari sisi pertanian, bagaimana greenhouse, ya Pak Supardi pasti tahu itu greenhouse. Kita cukup membuat sebuah greenhouse, kemudian kita kontrol. Jadi manusia itu tidak langsung berada di dalam proses pengolahan, sehingga kemudian tentunya arahnya itu adalah bagaimana hasil-hasil yang kemudian kita hasilkan dari sebuah revolusi industri itu bisa meningkat dalam hal produktivitas, dalam hal hasil maupun dalam hal harga, sehingga membantu kita semua. Nah, di sini tentunya ada Pak Alek nih, ya kan? Bagaimana kita di Banggai Kepulauan nih, karena konsepnya itu kan tadi ada perairan. Bagaimana kesiapan kita di Banggai Kepulauan? Saya pikir itu lebih nanti sebentar lebih diekspor oleh Pak Alek, ya, terkait dengan kesiapan kita di Banggai Kepulauan, bagaimana mendorong petani peternak untuk memanfaatkan revolusi industri ini untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus, lebih tahan lama. Jadi ketika misalkan kita baik dalam proses revolusi industri, Banggai Kepulauan itu bisa masuk pada sisi kita mengekspor, karena kita punya komoditi unggulan misalkan yang dihasilkan dari industri ini. Nah, saya pikir sebentar itu saja dulu terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian pertanyaan Pak yang tadi terkait dengan bagaimana posisi kita, ya, human kita dalam melakukan tahapan revolusi industri. Memang kalau betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yanto, ya, kalau kita menilai pengguna teknologi, memang kita adalah pengguna teknologi, tetapi pengguna teknologi seperti apa itu ada klasifikasinya. Apakah kita hanya sebagai pengguna Facebook misalkan, kan, hanya menerima informasi, atau kita mengembangkan lebih jauh bagaimana teknologi informasi ini melalui proses digitalisasi yang terrevolusi dalam industri 4.0 ini menjadi hal yang baik bagi kita, bagi daerah, dan bagi bangsa. Saya pikir itu sementara nantinya pasti akan diskusi kita ke depan, kalaupun semua pada posisi masing-masing sudah memberikan masukannya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi memang pada intinya sekarang minimal sudah ada kesiapan Pak Muslim. Kesiapan kita itu sudah harus ada dulu gitu. Kalau di Jepang sudah berbicara tentang 5.0, tapi kalau di Bangkep kita masih 4.0.